Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Akuntansi dan Bisnis Internasional yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Sita Oktaviani NPM 0052, yang kedua ada Hanifah Kartikasari NPM 0054 dan yang ketiga ada Rinjani Lulus Safitri NPM 0056. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen resiko keuangan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian, tujuan, pentingnya, serta peran akuntansi dalam manajemen risiko keuangan. Yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen risiko. Jadi, manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Sedangkan manajemen risiko keuangan ini terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan manajemen risiko. Tujuan utama dalam manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tidak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Hal lain yang perlu dipertimbangkan akuntan manajemen dalam mempertimbangkan risiko lain yang timbul antara lain yang pertama yaitu ada risiko likuiditas, yaitu muncul karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan dapat dengan bebas ditukarkan. Yang kedua, diskontinuitas pasar, yaitu mengacu pada risiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahap. Yang ketiga yaitu ada risiko kredit, yaitu merupakan kemungkinan bahwa mitra pengimbang tidak akan memenuhi kewajibannya terhadap kontrak manajemen risiko. Yang keempat, ada risiko pengaturan, yaitu merupakan risiko bahwa otoritas publik dapat mencegah penggunaan produk keuangan untuk menjalankan fungsinya. Yang kelima, ada risiko pajak. Adalah suatu risiko di mana transaksi pencegahan risiko tertentu tidak akan menerima laporan pajak yang diinginkan. Yang keenam, ada risiko akuntansi. Adalah risiko di mana transaksi pencegahan risiko tidak akan dijelaskan sebagai bahan dari transaksi yang dilindunginya. Lalu apa sih pentingnya dari manajemen risiko? Jadi, manajemen risiko ini dianggap penting karena yang pertama, pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengatur dan mengendalikan risiko keuangan. Yang kedua yaitu adanya harapan yang besar dari investor, pihak-pihak yang berkepentingan agar manajer keuangan mampu mengidentifikasikan dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Jika nilai perusahaan sama dengan nilai terkini dari arus kas masa depan, maka manajemen eksposur aktif dapat dibenarkan dengan beberapa manfaat. Yang pertama, manajemen eksposur dapat membantu menstabilkan arus kas yang diinginkan suatu perusahaan. Aliran arus kas yang lebih stabil membantu mengurangi pendapatan yang tidak direncanakan. Karenanya, hal ini meningkatkan nilai terkini arus kas yang diinginkan. Pendapatan yang stabil juga memengaruhi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan dan risiko kebangkrutan. Yang kedua, manajemen eksposur aktif memungkinkan sebuah firma untuk memfokuskan diri pada risiko bisnis utamanya. Oleh karena itu, pengusaha dapat melakukan pencegahan risiko suku bunga dan mata uangnya, serta memusatkan perhatiannya pada produksi dan pemasaran. Yang ketiga, pemilik utang, pegawai, dan pelanggan juga memperoleh keuntungan dengan adanya manajemen eksposur. Oleh karena pemilik utang umumnya memiliki toleransi risiko lebih rendah daripada pemegang saham. Membatasi terjadinya risiko di perusahaan yang bersangkutan dapat membantu menyejajarkan bunga milik pemegang saham dan investor. Yang keempat, produk derivatif dapat memungkinkan dana pensiun pemimpin perusahaan untuk menikmati keuntungan yang lebih besar dengan berinvestasi pada instrumen-instrumen tertentu tanpa harus benar-benar membeli atau menjual instrumen pokok. Jadi, produk derivatif itu adalah suatu produk yang nilainya tergantung pada nilai suatu produk yang mendasarinya atau underlying, seperti suku bunga, nilai tukar, saham, obligasi, indeks, atau komoditas. Dalam dunia
keuangan atau finance, derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan atau juga disebut produk turunan atau underlying product. Dan yang kelima, karena kerugian yang diakibatkan oleh resiko harga dan kurs tertentu disampaikan kepada pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi, maka manajemen exposure dapat membatasi pemajanan pelanggan pada resiko ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai peran akuntansi dalam manajemen risiko. Jadi, peran akuntansi dalam manajemen risiko yang pertama itu ada untuk mengidentifikasi risiko pasar. Pemetaan risiko adalah suatu kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasikan berbagai jenis risiko market yang berpotensi. Kerangka ini diawali dengan pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya, dan biasanya disebut sebagai kubus pemetaan risiko. Istilah pemicu nilai mengacu pada kondisi keuangan dan pos-pos kinerja operasi keuangan utama yang memengaruhi nilai suatu perusahaan. Resiko pasar mencakup resiko kurs valuta asing atau falas dan suku bunga, serta risiko harga komoditas dan ekuitas. Dimensi ketiga dari kubus pemetaan risiko melihat kemungkinan hubungan antara risiko pasar dan pemicu nilai untuk masing-masing pesaing utama perusahaan. Yang kedua yaitu untuk mengukur trade-off. Peran lain yang dilakukan oleh akuntan dalam proses manajemen risiko adalah mengukur trade-off yang berhubungan dengan strategi alternatif dalam merespon suatu risiko manajemen. Dapat memilih untuk tetap menghadapi risiko daripada melakukan pencegahan jika biaya perlindungan risiko lebih tinggi daripada keuntungannya. Yang ketiga yaitu manajemen risiko di dunia dengan kurs mengambang. Risiko kurs valuta asing atau falas adalah salah satu bentuk risiko yang paling umum dan akan dihadapi oleh perusahaan multinasional. Dalam dunia kurs mengambang, manajemen risiko itu mencakup yang pertama, antisipasi pergerakan kurs, yang kedua, pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan, yang ketiga, perancangan strategi perlindungan yang memadai, dan yang keempat, pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Keempat yaitu ada peramalan atas perubahan kurs. Informasi yang seringkali digunakan dalam membuat peramalan kurs yaitu depresiasi mata uang, berkaitan dengan perubahan dalam faktor-faktor yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, perbedaan inflasi atau inflation differential, yaitu bukti menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang lebih tinggi di negara tertentu seringkali cenderung diimbangi oleh pergerakan yang sama dan berlawanan pada nilai mata uang negara tersebut. Yang kedua, ada kebijakan moneter atau monetary policy, yaitu kenaikan uang beredar suatu negara yang melampaui tingkat pertumbuhan yang sebenarnya dari output negara. Dan hal ini dapat menyebabkan inflasi dan akan memengaruhi nilai tukar. Lalu yang ketiga yaitu ada neraca perdagangan atau balance of trade, yaitu pemerintah seringkali memanfaatkan devaluasi mata uang untuk menangani neraca perdagangan yang tidak menguntungkan, yaitu ketika ekspor itu lebih kecil daripada impor. Lalu yang keempat yaitu ada neraca pembayaran atau balance of payment, yaitu suatu negara yang mengeluarkan impor dan berinvestasi lebih besar di luar negeri daripada yang diperolehnya atau ekspor, atau dari investasi yang diterima dari luar negeri akan mengalami penurunan nilai mata uang. Yang kelima yaitu ada cadangan moneter dan kapasitas utang luar negeri atau International Monetary Reserve and Debt Capacity, yaitu suatu negara yang terus-menerus memiliki defisit neraca pembayaran dapat mencegah devaluasi mata uang dengan menarik simpanannya, yaitu tingkat cadangan moneter internasional atau menarik kapasitas pinjaman asingnya. Jika sumber-sumber ini berkurang, kemungkinan terjadinya devaluasi akan meningkat. Yang keenam ada anggaran nasional atau national budget, yaitu defisit yang disebabkan oleh pengeluaran pemerintah yang berlebihan juga akan memperburuk inflasi. Dan yang ketujuh ada penentuan bursa berjangka, mata uang asing yang dapat diperoleh dalam pengiriman yang akan datang dengan potongan harga yang besar menunjukkan kepercayaan yang berkurang pada mata uang tersebut.
Yang kedelapan yaitu kurs tidak resmi atau unofficial rate, yaitu kenaikan dalam sebaran antara nilai tukar pasar resmi dan tidak resmi atau disebut juga pasar gelap, menunjukkan tekanan yang meningkat terhadap pemerintah untuk menyejajarkan kurs resminya dengan kurs pasar yang lebih realistis. Lalu yang kesembilan yaitu ada perilaku mata uang terkait atau behavior of related currency, yaitu mata uang suatu negara biasanya akan berjalan dengan cara yang serupa dengan mata uang negara-negara yang ekonominya serupa. Lalu yang ke-10 ada perbedaan suku bunga atau interest rate differential, yaitu diferensi suku bunga antara dua negara dapat memperkirakan perubahan yang akan terjadi pada nilai tukar. Dan yang terakhir yaitu ada harga opsi ekuitas luar negeri atau foreign equity option price. Oleh karena arbitrase menghubungkan harga ekuitas asing di pasar negaranya dengan nilai mata uang dalam negerinya. Yang selanjutnya mengukur pemajanan, proses penyusunan permasalahan perusahaan untuk mengurangi akibat perubahan nilai tukar yang merugikan memerlukan informasi mengenai pemajanannya terhadap kurs valuta asing. Eksposur valuta asing muncul ketika perubahan kurs valuta asing mengubah nilai aset bersih, pendapatan, dan arus kas perusahaan. Pengukuran akuntansi tradisional akan eksposur valuta asing memusatkan pada dua jenis pemajanan yang besar, yaitu translasi dan transaksi. Pemajanan translasi. Pemajanan transaksi yaitu mengukur dampak perubahan kurs valuta asing terhadap kesetaraan mata uang dalam negeri dari aset dan kewajiban mata uang asing suatu perusahaan. Jumlah mata uang asing biasanya ditranslasikan terhadap kesetaraan mata uang dalam negeri untuk tinjauan manajemen atau maksud pelaporan keuangan eksternal. Dampak transaksi memiliki akibat yang langsung terhadap keuntungan dilaporkan. Aset atau kewajiban mata uang asing yang dipaparkan pada risiko nilai tukar merupakan hal-hal yang ditranslasikan pada nilai tukar terkini atau berlawanan dengan nilai tukar terdahulu. Sebelum memasuki pada penjelasan mengenai pemajanan positif dan negatif, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu devaluasi dan revaluasi, karena akan ada keterkaitan di antaranya. Jadi, devaluasi adalah kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Sedangkan revaluasi adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai pemajanan positif dan pemajanan negatif. Pemajanan positif yaitu saat kelebihan aset terbuka akan kewajiban terbuka, yaitu perihal mata uang asing yang ditranslasikan pada nilai tukar terkini menyebabkan aset terbuka bersih. Pada kondisi ini, devaluasi mata uang asing yang terhadap mata uang pelaporannya akan menghasilkan kerugian translasi, sedangkan revaluasi mata uang asing menghasilkan keuntungan translasi. Sebaliknya, suatu perusahaan memiliki posisi kewajiban terbuka bersih atau pemajanan negatif, yaitu ketika kewajiban terbuka melebihi aset terbuka. Dalam keadaan ini, devaluasi mata uang asing akan menyebabkan keuntungan translasi, sedangkan revaluasi mata uang asing akan menyebabkan kerugian translasi. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Renjani Lulus Safitri. Perkenalkan, nama saya Renjani Lulus Safitri, NPM 0056. Akuntansi versus exposure ekonomi. Laporan pemajanan translasi dan pemajanan transaksi tidaklah mengukur exposure ekonomi perusahaan yang bersangkutan. Exposure ekonomi adalah dampak dari perubahan nilai mata uang terhadap kinerja dan arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Suatu laporan pemajanan tradisional mempertimbangkan akibat perubahan nilai tukar terhadap neraca akun saat laporan keuangan. Laporan arus kas aneka valuta menekankan kemajuan yang dipicu oleh perubahan nilai tukar sama periode anggaran yang akan datang. Penerimaan kas untuk setiap mata uang negara terdiri atas kumpulan penjualan kredit lancar dan kredit antisipasi, penghapusan aset, dan kegiatan lainnya yang dapat menghasilkan uang. Dugaan exposure ekonomi mengakui bahwa perubahan nilai tukar berdampak pada posisi kompetitif perusahaan dengan mengubah harga-harga input dan output yang berhubungan dengan harga-harga perusahaan asing pesaingnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa exposure ekonomi atau operasional tidak memiliki atau memiliki sedikit hubungan dengan pemajanan transaksi atau peminjaman transaksi.
Oleh karena itu, manajemen exposure seperti ini akan membutuhkan teknologi pencegahan risiko yang lebih strategis. Pilihan pencegahan risiko yang pertama, memilih atau memindahkan tempat produksi untuk mengurangi pemajanan operasional bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, perusahaan induk dapat menggunakan pendekatan portofolio untuk mengurangi risiko dengan memilih bisnis yang memiliki pemajanan pengganti kerugian. Dugaan exposure ekonomi dan operasional memberikan beban baru terhadap akuntan manajemen. Oleh karena itu, pemajanan operasional cenderung berumur panjang, tidak dapat diukur dengan pasti dan tidak berdasarkan pada kesepakatan eksplisit, maka akuntan harus selalu memberikan informasi yang akan selalu berguna dalam fungsi operasional dan jangka waktu yang berbeda. Strategi perlindungan. Setelah pemajanan valuta asing diukur, langkah selanjutnya adalah merancang strategi pencegahan risiko yang akan mengurangi atau menghilangkan pemajanan tersebut. Yang pertama, lindung nilai. Neraca lindung nilai dapat mengurangi pemasaran suatu perusahaan dengan menyesuaikan level dan denominasi moneter dari aset dan kewajiban perusahaan. Metode lain dari melakukan pencegahan risiko pemasaran positif adalah perusahaan yang berlokasi di negara mudah devaluasi adalah 1. Menjaga neraca kas mata uang lokal pada level minimum yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tahun berjalan. 2. Mengirimkan kembali keuntungan pada perusahaan induk di atas nilai yang dibutuhkan untuk perluasan modal. 3. Mempercepat pengumpulan piutang mata uang lokal yang belum dilunasi. 4. Menangguhkan pembayaran utang mata uang lokal. 5. Mempercepat pembayaran utang mata uang luar negeri. 6. Menginvestasikan kelebihan atas pada inventaris dan aset mata uang lokal yang sekitarnya tidak akan membuat devaluasi terjadi. 7. Menginvestasikan dalam aset mata uang asing yang kuat. 2. Pencegahan risiko. Operasional bentuk perlindungan risiko yang satu ini terpusat pada variabel yang berpengaruh pada pendapatan dan pengeluaran mata uang asing. Pencegahan risiko neraca dan operasional akan memakan biaya. Anak perusahaan di negara-negara yang rentan devaluasi seringkali terpaksa meminimalisasi neraca modal aktif mata uang lokal mereka dan terus-menerus meningkatkan pengendalian piutang dalam mata uang lokal. Sayangnya tindakan seperti ini seringkali merugikan. Pencegahan risiko strategis juga memiliki batasannya sendiri. 3. Pencegahan risiko kontraktual. Ragam instrumen pencegahan risiko kontraktual telah dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas pada manajer dalam melakukan manajemen exposure valuta asing. Sebagian besar dari instrumen keuangan ini bersifat derivatif. Sebagian besar instrumen derivatif berasal dari keadaan yang tidak menentu. Oleh karena itu, instrumen ini tidak memiliki ciri-ciri yang sama dengan instrumen-instrumen lain. Instrumen keuangan yang berhubungan dengan bursa. Ada opsi mata uang alternatif, keranjang lindung nilai, duit forward, suku bunga terpadu dan pertukaran mata uang atau sirkus, lindung nilai bersyarat dengan kesepakatan potongan harga saat jatuh tempo, kontra opsi yang dapat ditukar, sekuritas opsi terlindung atau COPS, arbitrage bunga terlindungi, swap dasar lintas mata uang, batas lintas mata uang, swap kupon mata uang, opsi swap mata uang, obligasi opsi ganda, kesepakatan nilai tukar atau ERA, kontrak valuta asing berjangka, kontrak ijon, opsi sekuritas asing, surat opsi mata uang tersusun atau icons, opsi lockback, sekuritas dasar terkait nilai tukar atau pairs, cakupan berjangka. Kendali keuangan. Poin kendali keuangan. Ada beberapa area di mana sistem evaluasi kinerja dapat berjalan lancar. Area-area ini terdiri atas tetapi juga tidak terbatas pada bendahara perusahaan pembelian dan anak perusahaan di luar negeri. Kendali bendahara perusahaan memperkirakan kinerja program manajemen risiko pertukaran total. Perkiraannya antara lain mengukur semua pemajanan yang telah diatur. Sistem evaluasi ini juga melibatkan pencatatan tentang bagaimana dan seberapa jauh bendahara perusahaan membantu unit bisnis lain dalam organisasinya. Dalam sebagian besar organisasi, manajemen risiko valuta asing dipusatkan di markas besar perusahaan. Pemusatan ini memungkinkan manajer anak perusahaan untuk berkonsentrasi pada bisnis inti mereka. Namun, saat hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dibandingkan, sistem evaluasi harus memiliki patokan tertentu untuk membandingkan keberhasilan proteksi risiko perusahaan.
Tolak ukur yang sesuai. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mencapai keseimbangan optimal antara pengurangan risiko dan biaya-biaya. Oleh karena itulah, standar yang sesuai dan digunakan untuk menilai kinerja yang sebenarnya merupakan unsur penting dalam sistem penilaian kinerja manapun. Tolak ukur ini harus ditentukan dari awal dalam program perlindungan manapun dan harus berdasarkan pada konsep biaya peluang. Berikut yang harus diperhatikan ketika menentukan tolak ukur. Yang pertama, pos yang dilindung nilai dapat menimbulkan risiko pasar pada perusahaan. 2. Perusahaan menggambarkan strategi lindung nilainya. 3. Perusahaan menunjuk instrumen yang akan dipakai dalam melindungi nilai. 4. Perusahaan mencatat dasar pemikirannya mengenai mengapa lindung nilai inti bisa efektif. Jika kriteria tersebut terpenuhi, perusahaan dapat menggunakan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam menandai produk lindung nilai. Kontrak valuta asing berjangka. Pengimpor dan pengekspor umumnya menggunakan kontrak valuta asing berjangka ketika barang-barang yang difaktur dalam mata uang asing dibeli dari atau dijual kepada pihak asing. Kontrak valuta asing berjangka adalah kesepakatan untuk mengirimkan atau menerima sejumlah mata uang asing untuk ditukar dengan mata uang dalam negeri di tanggal yang akan datang dengan nilai tukar yang ditentukan yang disebut dengan nilai berjangka. Hal yang menjadi masalahnya adalah apakah premi, diskon, keuntungan, atau kerugian dalam kontrak valuta asing harus menerima perlakuan yang sama atau berbeda dalam setiap penggunaannya. Opsi keuangan, kontrak ijon atau future contract keuangan adalah hal yang serupa dengan kontrak berjangka atau forward contract. Seperti halnya kontrak berjangka, kontrak ijon merupakan kesepakatan untuk membeli atau mengirimkan sejumlah mata uang asing pada tanggal di masa yang akan datang dengan harga yang ditetapkan. Kemungkinan lainnya adalah kontrak ijon dapat memungkinkan penyelesaian kasus kontrak kompensasi untuk instrumen keuangan yang sama. Hal yang membedakan dari kontrak berjangka adalah bahwa kesepakatan ijon merupakan kontrak yang distandarisasi, terdiri atas provisi terstandarisasi dalam kaitannya dengan ukuran dan tanggal pengiriman dan diukur dalam pertukaran yang diatur ditandai untuk dipasarkan di akhir setiap harinya dan harus memenuhi persyaratan margin periodenya. Bendahara perusahaan biasanya menggunakan kontrak ijon untuk mengalihkan risiko perubahan harga kepada pihak lain. Saya Hanifah Kartikasari, NPM 2001020054 akan melanjutkan materi opsi mata uang. Opsi mata uang memberikan hak pada pembeli untuk membeli atau tarif atau menjual atau tawar mata uang dari penjual atau penulis dengan harga yang ditentukan pada atau sebelum tanggal yang telah ditentukan atau strike. Opsi mata uang dapat juga digunakan untuk mengatur pendapatan jika nilai euro naik pada tanggal pelaksanaan. Pembeli akan menjalankan objek tersebut dan mengantongi perbedaan antara harga tidak tetap dan harga pengacau. Di bawah premi tarik, strategi perdagangan ini terdiri atas pembelian opsi dan secara langsung menjual opsi tarik yang serupa dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi siaga terdiri atas penjualan opsi tarik dan opsi tawar dengan syarat yang sama. Di sini penulis opsi bertaruh bahwa nilai tukar tidak akan berubah banyak selama opsi itu ada titik penulis memperoleh pemasukan dari premi yang diterima atas objek tulisan. Namun ini adalah strategi berisiko tinggi. Jika perubahan nilai tukar dapat menyebabkan salah satu atau kedua opsi tersebut untuk dilakukan, kerugian potensial penulis tidaklah terbatas. Perlakuan akuntansi. Badan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan FAS nomor 133 dan diamandemen oleh FAS 138 dan diperjelas oleh FAS 149 untuk memberikan sebuah pendekatan yang menyeluruh terhadap akuntansi bagi transaksi derivatif dan lindung nilai. IAS 39 yang baru-baru ini direvisi berisi petunjuk-petunjuk yang memberikan untuk pertama kalinya panduan universal mengenai akuntansi dalam keuangan derivatif. Provisi dasar standar ini adalah 1. Semua instrumen derivatif harus dilaporkan dalam neraca sebagai aset dan kewajiban. 2. Laba dan rugi dari perubahan-perubahan dalam nilai yang seimbang dari instrumen derivatif bukanlah termasuk aset dan kewajiban. 3. Lindung nilai haruslah sangat efektif untuk memenuhi syarat pelakuan akuntansi khusus, yaitu laba dan rugi dari instrumen lindung nilai harus dengan tepat mengompensasi laba dan rugi terhadap pos-pos yang nilainya dilindungi. 4. Hubungan lindung nilai harus dicatat secara keseluruhan untuk keuntungan pembaca laporan. 5. Laba atau rugi dalam lindung nilai investasi bersih mata uang asing atau posisi aset atau kewajiban terbuka bersih secara langsung dapat dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. 6.
Laba atau rugi dalam melindungi nilai arus gas yang belum pasti seperti penjualan ekspor yang diperkirakan secara langsung dianggap sebagai elemen pendapatan komprehensif. Masalah-masalah praktis. Masalah pertama berhubungan dengan penentuan nilai wajar. Wallace memperkirakan bahwa ada 64 hitungan yang mungkin dipakai dalam mengukur perubahan nilai wajar dari resiko yang dicegah dan instrumen lindung nilai. Dia menemukan 4 cara untuk mengukur perubahan nilai wajar dari resiko-resiko yang dicegah, yaitu nilai pasar seimbang, penggunaan nilai tukar spot to spot, penggunaan nilai tukar forward to forward, dan penggunaan model penetapan harga opsi. Kerumitan pelaporan keuangan juga muncul jika lindung nilai tidak dianggap begitu efektif dalam mengompensasi resiko valuta asingnya. Dalam teorinya, begitu efektif berarti korelasi negatif yang sempurna antara perubahan nilai atau arus kas suatu derivatif dan perubahan dalam nilai atau arus kas dari pos-pos yang nilainya dilindungi. FASB merekomendasikan cakupan 80-120%. Jika ikatan ini dilanggar, lindung nilai dihentikan. Dan laba atau rugi yang ditahan dari derivatif termasuk ke dalam pendapatan saat ini. Oleh karenanya, hal ini mendatangkan kembali ketidakpastian yang tidak diinginkan ke dalam aliran pendapat yang dilaporkan. Lindung nilai aset dan kewajiban yang diakui atau kesepakatan perusahaan yang tidak diakui. Ekspektasi bukanlah hasil dari transaksi di masa lalu, bukan pula hasil dari kesepakatan penjualan perusahaan. Ekspektasi ini menunjukkan arus kas di masa depan yang tidak pasti atau transaksi antisipasi. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian kontrak berjangka untuk melindungi nilai penerimaan peso pada awalnya akan dicatat dalam ekuitas sebagai bagian dari pendapatan komprehensif. Jumlah ini akan diklasifikasikan lagi ke dalam pendapatan lancar dalam periode ini di mana penjualan ekspor benar-benar diakui. Lindung nilai investasi bersih dalam operasional asing. Ketika anak perusahaan asing dengan posisi aset terbuka bersih dikonsolidasi dengan perusahaan induknya, kerugian translasi akan terjadi jika mata uang asing kehilangan nilai terhadap mata uang yang digunakan perusahaan induk. Kerugian translasi juga muncul jika anak perusahaan di luar negeri memiliki posisi kewajiban terbuka bersih dan nilai mata uang asingnya meningkat terhadap mata uang induk. Satu cara untuk mengurangi kerugian semacam ini adalah dengan membeli kontrak berjangka. Strateginya adalah untuk mendapatkan keuntungan transaksi yang dicapai pada kerugian translasi kompensasi kontrak berjangka. Berspekulasi dalam mata uang asing. Perlakuan akuntansi untuk instrumen mata uang asing yang dibahas bersifat serupa dengan perlakuan untuk kontrak berjangka. Perlakuan akuntansi yang diberikan adalah berdasarkan pada aktivitas lindung nilainya, yaitu apakah derivatif tersebut melindungi nilai kesepakatan perusahaan, transaksi yang diperkirakan, investasi bersih dalam operasional luar negeri, dan sebagainya. Lebih dari satu alat ukur muncul dalam mengukur nilai wajar dan perubahan dalam nilai wajar instrumen pelindung nilai ketika derivatif keuangan tidak ditukar secara aktif. Pengungkapan yang diharuskan di bawah FAS 133 dan IAS 39 sangatlah membantu dalam proses perkiraan ini. Pengungkapan tersebut dijabarkan di bawah ini. 1. Tujuan dan strategi manajemen resiko untuk melakukan transaksi lindung nilai. 2. Deskripsi pos yang nilainya dilindungi. 3. Pengenalan resiko pasar sebuah perusahaan yang dicegah. 4. Deskripsi instrumen lindungi nilai. 5. Jumlah yang disertakan dalam pengkajian keefektifan lindung nilai. 6. Pembenaran a priori bahwa hubungan pelindungan nilai akan begitu efektif dalam mengurangi risiko pasar. 7. Pengkajian pelindungan nilai yang berkelanjutan dari semua derivatif yang digunakan selama periode ini. Sistem pelaporan. Sistem pelaporan resiko keuangan harus dapat mendamaikan kedua sistem pelaporan internal dan sistem pelaporan eksternal. Kegiatan manajemen resiko yang biasanya diatur oleh bendahara perusahaan memiliki orientasi masa depan. Namun manajemen resiko ini pada akhirnya harus berdamai dengan pengukuran pemajanan dan akun keuangan untuk masuk pelaporan eksternal. Biasanya jatuh di bawah yurisdiksi Departemen Pengatur Perusahaan. Pendekatan tim bersifat paling efektif dalam menentukan tujuan risiko keuangan, standar kinerja, dan sistem pengawasan serta sistem pelaporan. Manajemen risiko keuangan merupakan contoh utama dari hal di mana keuangan dan akuntansi perusahaan terkait erat.